Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Nur Hayati. Beliau adalah salah satu tokoh, seorang guru yang mungkin bisa memberikan inspirasi dan juga motivasi untuk kita semua. Saat ini Ibu Nur Hayati mengabdikan dirinya di UPT SMP Negeri 3 Wini. Nah, berkaitan dengan profesi Ibu saat ini, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang karir Ibu, bagaimana dari awal mengajar sampai saat ini. Ya, baiklah Mbak Dinda, saya mulai mengajar sejak tahun 2002. 2002 hingga saat ini berarti sudah 20 tahun ya. Tidak terasa. Lalu bagaimana awalnya kok bisa tiba-tiba tertarik menjadi seorang guru? Awalnya saya tidak pernah berpikir suatu saat saya akan menjadi seorang pendidik, karena sejak kecil ketika saya melihat seorang poluan, saya ingin menjadi seorang poluan. Ketika saya sakit, saya tertarik simpati dengan Dokter? Ya, seorang dokter. Saya menjadi dokter spesialis. Dan ketika saya sudah dewasa, sudah mempunyai anak usia 3 tahun, depan rumah saya itu SD Negeri Tegalasari 3, saya melihat seorang guru, kok asik. Begitu saya ingin jadi seorang pendidik. Berarti tadi setelah SMA menikah dulu ya? Ya, Langsung menikah atau ada di School of Business Malang. School of Business itu kursus. Betul, ya. Berarti cukup menarik ya riwayat pendidikannya dari SMA lalu ke bisnis, menikah, setelah menikah kok tertarik ke pendidikan lagi gitu ya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana riwayat pendidikan yang pernah Ibu tempuh dari TK, SD. Ya, saya TK di TK Pertiwi 2, terus selanjutnya saya SDN Negeri Tegalasari 3, setelah itu saya di SMP Negeri 2 Wini, terus saya masuk SMA Negeri 1 tahun di salah satu sekolah favorit di kota saya. Ya, berarti sangat menyenangkan dan membanggakan ya bisa SMP, SMA di sekolah-sekolah favorit. Lalu tadi ke School of Business dan menempuh S1 bahasa Inggris di Stik PGRI Blitar. Lalu untuk S2-nya sudah atau? Ya, S2-nya saya di Kanjuruhan, saya ambil IPS. Ya. Dari bisnis, bahasa Inggris, IPS. Nah, saya senang, saya cinta dengan ilmu sosial, tapi saya juga sangat mencintai bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya, tetap bahasa Inggris. Selama 20 tahun menjadi seorang guru, pasti pengalamannya sangat banyak ya. Mungkin adakah pengalaman yang menurut Ibu itu sangat berkesan? Ya, pastinya saya sangat berkesan di saat saya menemui ABK, anak berkebutuhan khusus, karena mereka dibalik kekurangan mempunyai kelebihan yang luar biasa. Ya. Lalu selain itu di saat saya mengantarkan anak-anak saya untuk lomba, jadi bagi saya guru itu tidak berarti tidak bermakna ketika tidak bisa siswanya atau murid-muridnya tidak mencapai sebuah prestasi. Ya, berarti kalau di desa-desa jauh dari perkotaan, jauh dari SLB, mau tidak mau sekolah di situ harus menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus di daerah itu ya. Dan seorang guru itu bisa dikatakan sukses jika bisa mengantarkan murid-muridnya menjadi murid yang berprestasi. Ya, lalu mohon maaf Ibu dilahirkan tahun 1978 sampai sekarang 2022. Adakah ujian yang pernah Ibu lalui yang menurut Ibu itu adalah ujian hidup yang paling berat? Ya, tentunya dalam hidup ini selalu dapat ujian ya kita ya Mbak. Tapi ya oke lah. Salah satunya ketika saya mengikuti ujian CPNS yang sudah berulang kali dan saya tidak lulus. Mohon maaf sebelumnya, ini selama 20 tahun dari 2002 sampai 2022 ini masih GTT ya. Selama
18 tahun. 18 tahun. Ya, itu Hanya mengikuti 18 tahun. Di saat itu dengan HR yang ya sangat cukup lah, alhamdulillah cukup, dan ikut ujian secara manual kalau nggak salah 5 kali, 5 alhamdulillah kali. belum lulus. Dan akhirnya lulus pada tahun 2019. 2019 itu masih CPNS atau P3K? P3K angkatan pertama. Ya, karena kalau P3K itu sudah mulai online ya. Ya, Sebelumnya kalau CPNS manual berarti tidak bisa melihat hasil berapa nilainya, hanya mendapat kabar lulus dan tidak lulus. Dan 5 kali kabarnya tetap ya tidak lulus, karena saya juga tidak pintar-pintar banget, saya harus lapang dada. Dan selain itu, selain di dunia pendidikan, adakah aktivitas atau karir ibu di bidang yang lain, mungkin di organisasi atau di TPH? Ya, saya bersama teman-teman yaitu di TPH, jadi dengan ustadz-ustadzah itu saya belajar ngaji dengan anak-anak bersama-sama dan menyiapkan anak-anak untuk selalu mencintai Al-Quran. Ya, berarti karir ibu itu selain di dunia pendidikan formal juga di TPH Madin gitu ya. Nah, Ya, betul. baik, teman-teman, itu tadi adalah cerita dari Ibu Nurhayati. Jadi Ibu Nurhayati ini selain seorang guru di sekolah di SMP Negeri 3 Wingi, juga merupakan salah satu official tim Festival Anak Soleh Indonesia Kabupaten Blitar. Gitu ya. Mulai tahun berapa Ibu? Kalau menjadi official? Tahun 2007 sampai saat ini. Ya teman-teman, semoga cerita yang dibagikan oleh Ibu Nurhayati ini bisa memberikan inspirasi dan juga memotivasi kita semua supaya menjadi lebih baik dan pantang menyerah seperti Ibu Nurhayati. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.